Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ferry. Nah, di sesi selanjutnya saya akan coba untuk mengulas sedikit tentang backup, ya, backup ke cloud. Jadi kita kalau punya data itu umumnya di bagian IT ada yang namanya DRP plan, ya. Jadi kita pasti ada kebutuhan di kantor itu untuk menyimpan atau membackup data kita ke tempat lain di luar komputer kita sendiri, terutama untuk data-data yang sifatnya critical. Jadi kayak misalnya data di server, kemudian data di laptop dari orang-orang kritikal, ya. Jadi kalau di kantor mungkin kayak selevel manager, eksekutif gitu, ya. Jadi ada kebutuhan di mana kalau komputer mereka rusak atau server kita rusak di kantor, kita bisa punya kopian data tadi di luar komputer tadi atau di luar server. Jadi seandainya server atau komputer tadi ada problem, kita masih punya data kopiannya gitu, ya. Nah, jadi biasanya kalau di IT itu ada yang namanya tadi, ya, DRP plan, disaster recovery plan. Jadi mereka pasti sudah punya planning kalau ada satu server problem, komputer yang kritikal tadi problem, mereka pasti ada kewajiban, mereka sudah pasti pikirkan bahwa data itu harus bisa di cover. Nah, yang akan saya coba ulas nanti ya adalah bagaimana kita bisa backup data kita, mungkin kayak user-user tadi itu, kita akan backup ke cloud, ya. Dalam hal ini nanti akan saya coba gunakan itu adalah Microsoft Azure gitu, ya. Jadi sekarang ini ada tren di mana bahwa data-data di IT environment, bahwa kita kalau punya server itu nggak mesti harus ada data center di kantor gitu, ya. Jadi kita bisa gunakan layanan yang ada di cloud sana. Nah, contohnya yang nanti saya akan temukan itu adalah layanan cloud services yang dari Microsoft, ya. Kita bilang Azure. Nah, Azure itu sebenarnya fiturnya banyak sekali. Salah satunya ya backup gitu. Jadi nanti mungkin saya akan coba contohkan, nanti saya demonstrasikan bagaimana step by step kita akan melakukan backup data ke Azure gitu, ya. Jadi nanti bisa di cross check dulu ke bagian IT adminnya. Mudah-mudahan di kantor sudah ada beli layanan cloud Azure supaya nanti kita bisa backup ke sana gitu, ya. Dan nanti kita bisa lakukan sendiri, data kita itu kita backup ke Azure. Dan nanti mungkin juga saya akan contohkan juga bagaimana data kita yang sudah ada di Azure kita backup itu bisa kita recover kembali begitu. Di demonstration ini saya akan membackup data saya ke Azure. Nah, di sini saya sedang membuat data saya di komputer. Saya buat beberapa data dahulu. Nanti data ini akan saya backup atau saya copy ke internet, dalam hal ini menggunakan Microsoft Azure. Nah, di sini saya coba buat beberapa data, ada 2 data. Saya letakkan di dalam folder to Azure. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya akan buka Internet Explorer atau browser apapun, bisa Chrome, Firefox, dan pastikan komputernya connect ke internet. Dalam hal ini saya akan akses ke sebuah website yang namanya portalazure.com. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ingin membackup datanya ke internet, jadi pastikan punya akses ke azure.com. Jadi ini adalah layanan dari Microsoft untuk supaya kita bisa membackup data kita ke internet sana. Jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Azure. Yang dibutuhkan di Azure sana itu adalah ini, backup and site recovery.
supaya kita bisa membackup ke dalam Azure. Jadi kita harus buat itu dahulu di dalam Azure account kita. Nah, ini namanya backup dan site recovery. Ini harus kita create. Oke, kita klik create. Jadi ini adalah tempat nanti kita akan membackup data kita ke sini. Jadi backup dan site recovery ini hanyalah salah satu feature dari Azure. Jadi feature dari Azure banyak sekali. Salah satunya adalah backup dan site recovery. Oke, jadi inilah langkah-langkah untuk membuat backup dan site recovery. Jadi kita akan letakkan ke dalam sebuah yang namanya resource group. Nah, di Azure kita bisa pilih backup itu, nah ini nama backupnya, yaitu vault name-nya. Dalam hal ini saya kasih nama vault 1, dan ini adalah tempat dimana destinasi backupnya. Kita bisa pilih, bisa ke Asia, mungkin kalau di Indonesia terdekat adalah Asia Tenggara. Nah, kemudian tinggal di review dan di create, lalu di create, dan itulah tempat backup yang akan kita gunakan. Dan ini sudah selesai dibuat, kita tunggu saja proses pembuatannya sampai selesai. Nah, ini adalah proses sedang pembuatannya, dan ini kita lihat sudah selesai. Nah, di sini di browser saya buka new tab. Nanti saya akan cek apakah yang dibuat ini sudah berhasil apa belum. Untuk mengeceknya, saya cukup buka lagi portal azure.com, kemudian saya buka resource group. Nah, nanti di sana kita akan lihat ada resource group yang tadi kita buat dalam waktu kita membuat backup vault-nya. Nah, itu adalah resource group recovery. Dan di situ nanti akan terdapat vault 1 tadi yang kita buat. Jadi inilah tempat di mana kita akan membackup data kita, yaitu vault 1. Nah, ini saya coba buka vault 1-nya dulu di browser saya. Jadi ini adalah primary menu dari vault 1-nya. Jadi inilah destinasi tempat kita nanti membackup data kita ke sini. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita siapkan ini supaya kita bisa jadikan tempat buat backup. Nah, kita klik backup di sana. Nah, fasilitas backup ini nanti kita lihat sebentar. Di sini kita bisa gunakan, kita bisa buat backup data kita yang di Azure. Ada yang di Azure Stack, itu Azure Stack adalah implementasi Azure tapi di data center di kantor kita masing-masing. Dan yang terpenting adalah di situ ada pilihan on premise, ya. Jadi kita bisa gunakan ini Azure untuk membackup server-server kita di on premise di kantor ke cloud, ke internet, yaitu ke Azure sendiri. Nah, dalam hal ini karena saya ingin melakukan backup komputer saya yang ada di kantor, dalam hal ini nanti yang saya mau coba adalah Windows 10, makanya saya akan lakukan adalah yang akan saya pilih adalah saya pemilih on premise. Nah, waktu saya memilih on premise, di sini nanti kita bisa lihat ada banyak sekali yang bisa kita pilih untuk di backup ke internet, ke Azure atau ke cloud, ya. Jadi kalau saya punya file atau server, ya bisa saya backup, atau saya punya virtualisasi itu juga bisa saya backup. Dalam hal ini Hyper-V, VMware juga di situ kelihatan bisa di backup. Kalau saya punya server SQL sebagai database itu juga bisa di backup. SharePoint ya sebagai tempat bikin sharing dokumen over web. Lalu juga ada email Microsoft, itu ada Microsoft Exchange. Lalu kalau Windows kita backup ada system state, itu buat recovery Windows-nya ada system state. Lalu ada bare metal recovery juga. Jadi itu semua bisa kita lakukan, kita backup ke cloud. Dalam hal ini nanti karena saya ingin backup Windows 10 filenya saja, yang saya pilih adalah file dan foldernya saja. Nah, kita lanjutkan lagi prosesnya. Lalu saya pilih file dan folder.
lalu kita prepare infrastrukturnya di sana. Kita lanjutkan dengan langkah itu. Nah, di situ nanti kalau ada data yang mau kita backup ke cloud, itu harus ada yang diinstal ya. Namanya ini kita sebut sebagai ada agent, kita bilang. Jadi nanti bagi komputer baik itu Windows 10 atau Windows Server yang mau kita backup ke internet, ini ada agent yang harus kita install. Begitu. Ya. Jadi kalau dilihat di pojok kiri atas tadi, di sini yang mau saya backup adalah Windows 10. Jadi kalau nanti ada Windows 10 yang mau saya backup, berarti agent ini harus saya install dulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, itu saya klik, saya download dulu agentnya, saya install. Nah, itu dia, kita install dulu. Size-nya itu sekitar kurang lebih kita lihat sebentar. Dibutuhkan waktu sekitar 25 second untuk download file agentnya. Nah, itu nama filenya itu ya. Nah, ini kalau kita lihat file yang ke download adalah sekitar filenya adalah 41 mega. Nah, ini kita lanjut dengan proses instalasi. Nah, ini ada agent yang perlu diinstal di Windows 10 kita kalau ingin kita backup ke internet sana, ke cloud. Nah, di Windows 10 ini saya akan buka di start setting atau di control panelnya. Saya mau lihat ada program apa yang diinstal sewaktu saya mau install agent ya. Jadi ini adalah kondisi awal sebelum kita install agent ya. Nanti kita akan cek setelah kita install agent ada program apa yang keinstall. Nah, ini adalah langkah-langkah yang mesti kita install sebagai agent dari si backup tadi. Nah, ini kita install dulu agentnya supaya nanti data di komputer ini, Windows 10 saya ini, bisa saya backup ke internet. Jadi ini harus saya install. Nah, ini saya tidak perlu update, saya lanjutkan dulu aja. Nah, kalau kita install ini kita butuh .NET Framework 4.5 ya, beserta Windows PowerShell. Kalau instalasi sudah selesai, kita lanjut dengan proceed to registration. Jadi bagi komputer yang mau di backup ke internet sana, itu kita harus registrasi dulu. Nah, ini tadi dibutuhkan vault credential. Nah, vault credential ini nanti kita bisa peroleh dari websitenya Azure tadi kembali. Nah, jadi di bagian nomor 2 itu kita klik dulu already download it. Lalu kita download. Ini adalah vault credential yang digunakan untuk connect ke Azure sewaktu kita menginstal agent tadi. Nah, ini kita download aja, kita save. File ini nanti dibutuhkan pada saat kita mengkonfigurasi agent tadi. Nah, kita akan lihat hasil filenya di download. Ini dia filenya di download tadi barusan. Lalu kita lanjut lagi ke proses instalasi agentnya seperti ini. Nah, file yang kita download tadi digunakan di sini. Oke, nah kita open seperti ini. Lalu kita klik next. Jadi kita nggak perlu specify username dan password untuk connect ke Azure-nya. Jadi dengan mendownload file credential tadi, itulah file yang digunakan untuk connect ke Azure tadi. Nah, ini kita lanjut lagi dengan klik next, dan ini adalah encryption setting ya, encryption setting. Jadi password yang digunakan nanti untuk connect ke Azure tadi. Jadi data yang digunakan nanti di sini adalah data yang dipakai semacam password yang digunakan untuk enkripsi data yang kita backup ke dalam Azure. Nah, ini kita lanjut lagi, dan di sini kalau kita lihat ini karakter yang dibutuhkan adalah kayak kita semacam bikin password ya. Di sini adalah yang dibutuhkan minimal 16 karakter. Jadi kalau saya masih input baru 12 karakter, nanti kelihatan di sini ya. Dan nanti kita bisa specify nanti passphrase ini nanti akan disimpan di lokasi mana. Ya, dalam hal ini nanti misalnya saya tinggal specify, tinggal saya letakkan, tinggal saya klik browse. Saya bisa specify ke folder di komputer lokal di Windows 10 yang mau saya backup. Misalnya di sini saya di drive D, saya bikin sebuah folder dulu.
Nah, nanti saya letakkan di sana seperti ini. Kita klik OK. Nah, lalu saya klik finish. Oke, nah ini ada konfirmasi tadi karena kita nyimpannya ke komputer lokal, jadi karena nggak direkomend ya. Nah, inilah proses registrasi si komputer yang akan di backup ke cloud sana, ke Azure. Jadi harus ada proses seperti ini, server registration, supaya nanti di Azure sana akan mengenali komputer-komputer mana saja yang pernah di backup ke cloud sana. Nanti kita akan lihat ya prosesnya seperti apa. Dan yang pertama mau kita lihat adalah masalah network traffic. Berapa besar nanti data yang paket data yang diperlukan ya, data ke internet yang ditransfer. Jadi kita bisa lihat nanti di sini data yang dikirim maupun data yang diterima ya ke internet sana dalam karena proses melakukan backup. Nah, nanti cukup dengan cara ini saja ya, kita bisa monitoring apa yang mau di backup. Nah, di sini kita lihat sudah selesai proses registrasinya tadi. Nah, kita akan lanjut dengan membuka agentnya tadi ya, namanya Microsoft Azure Recovery Service Agent, kita bilang begitu. Oke, kita close. Nah, ini dia program yang tadi habis kita install, yaitu yang kita bilang namanya Microsoft Azure Backup. Jadi inilah primary tools yang kita gunakan untuk membackup semua komputer atau semua server ke internet sana, yaitu kita gunakan Microsoft Azure Backup ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya nanti dari tools ini, karena kita ingin melakukan backup ke internet sana, nah kita bisa bikin klik tadi ya, schedule backup. Jadi biasanya kalau di kantor itu data di server atau di komputer itu bisa kita backup secara periodically ya, mungkin misalnya setiap hari. Nah, itu kita harus lakukan klik tadi schedule backup. Kita lanjut lagi. Nah, sewaktu bisa tadi backup schedule tadi saya jalankan, dilanjutkan dengan proses ini, muncul pop-up window yang menyebutkan bahwa ada wizard yang mesti kita jalankan. Ini kita klik next saja. Nah, ini adalah informasi tentang apa yang mau kita backup. Kita tinggal pilih dalam hal ini karena tadi datanya saya ada di drive D, lalu to Azure itu adalah data yang mau saya backup. Lalu saya klik dulu itu, lalu saya klik OK, dan disitu ada dua file yang akan saya backup ya. Jadi kita bisa pilih, nggak semua data harus di backup, jadi data-data di folder tertentu saja bisa kita backup. Nah, di sini kita klik next lagi. Nah, disinilah schedule backupnya ya. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa backup itu sehari bisa sampai 3 kali ya. Jadi kita bisa specify di jam berapa aja nanti akan di backup. Nanti dilihat saja kalau di kantor itu, di setiap perusahaan biasanya sih ada DRP plan ya, dokumen buat backup, kita bilang disaster recovery plan. Di sana biasanya ada SOP atau guideline di mana kita harus lakukan backup, mungkin apakah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan begitu. Dan biasanya juga ada jadwal backup setiap tahun ya, jadi kita harus mengacu ke dokumen itu tadi ya. Nah, kalau kita sudah mengisikan semua backup ya, backup settingnya, nah ini nanti bisa kita lanjutkan dengan yang terakhir ini saya akan spesify berapa lama backup itu akan di keep, berapa tahun ya. Jadi bisa di keep juga sampai tahunan. Nah, ini saya klik next lagi. Nah, yang terbaru adalah dengan menu backup yang terakhir ini di Azure. Dulu belum ada menu seperti ini ya. Nah, di sini kita pilihan kita bisa backup online, artinya apa yang kita backup itu akan kita transfer datanya lewat internet. Nah, selain itu juga bisa juga backupnya secara offline. Artinya apa? Yang pertama itu misalnya kita bisa backup, kita bisa order dari Azure, namanya Azure Data Box ya. Jadi nanti waktu kita order Azure Data Box ini, nanti data box ini akan dikirim oleh Microsoft Azure ke kantor kita, lalu kita backup ke data box ini, lalu kita kirim lagi ke data center Microsoft. Atau kalau kita mau transfer data ke Azure Data Center, bisa juga kita menggunakan yang paling bawah itu menggunakan disk kita sendiri ya. Jadi nanti di sini kita kirim ke data center Microsoft terdekat. Nah, ini kita lanjutkan kembali. Dalam hal ini saya akan backup dengan backup online saja. Oke, saya klik next. Nah, di sini kita bisa lihat data yang mau saya backup ya, dan di situ ada backup schedule-nya setiap berapa hari ya, seperti itu. Dan inilah proses bagaimana kita melakukan backup.
Dan ini kita close, dan nanti kita lihat sebentar di menu Azure Backup ini ya. Nah, kalau backup tadi kan kita menggunakan schedule ya, di jam berapa tadi, berapa, ada 3 jam tadi ya. Nah, kalau misalnya yang mau kita backup itu ternyata kita nggak mau nunggu berdasarkan schedule, kita bisa klik di menu sebelah kanan, itu ada backup now ya, seperti pointer yang sedang menunjuk itu. Nah, itu bisa tinggal kita klik saja. Dalam hal ini karena saya ingin segera backup gitu ya. Nah, ini saya tinggal klik backup now-nya saja. Nah, waktu saya klik backup now ini, saya tinggal pilih klik next ya. Itu yang mau di backup tadi, datanya apa yang di drive D tadi di Azure, lalu saya klik backup now ya. Jadi nggak mesti harus ngikutin schedule gitu, jadi bisa kita lakukan backup sekarang juga, karena kalau nunggu schedule mungkin terlalu lama ya. Jadi kita bisa coba dengan backup now. Nah, sewaktu kita melakukan backup now tadi, dan tadi kita udah buka ini ya, untuk monitoring network activity, dan di sini kita bisa lihat data yang dikirim maupun data yang diterima. Inilah data yang dibutuhkan, yang ditransfer pada saat kita melakukan backup ke internet. Nah, di sini kita bisa lihat juga terakhir data yang ditransfer ya, baik itu yang dikirim maupun diterima, sementara proses backupnya sedang berjalan. Dan ini kita lihat backupnya sudah selesai ya, ada informasi tentang job completed, kita tinggal klik close, dan di sini kita bisa lihat di situ backup message-nya disebutkan sudah completed. Nah, untuk melihat bahwa backup data kita itu sudah ada di internet, nah itu kita bisa lihat nanti balik lagi ke website kita di Azure ya. Oke, dari menu ini nanti waktu kita buka vault ini satu, lalu kita lihat di bagian protected item, di backup item, di situ nanti kita dapat informasi tentang adanya data yang sudah berhasil di backup. Nah, ini kalau kita lihat, coba saya lanjutkan lagi, kita klik ke backup item, lalu saya refresh dulu. Nah, itu kelihatan ada satu ya, Azure Backup Agent. Ini artinya kalau kita klik itu ada data yang berhasil di backup. Dalam hal ini kita bisa lihat itu adalah komputer yang tadi saya backup ya, jadi Windows 10 saya, yaitu Launcher 5 ada di domain adatum.com. Itu datanya ada di drive D yang berhasil saya backup. Nah, ini saya lanjut lagi. Nah, di kasus ini saya tinggal lihat di drive D tadi, saya double klik di situ, dan saya bisa lihat di sana di vault 1 tadi ya, di situ ada komputer C5 yang berhasil di backup, dan saya bisa lihat yang di backup adalah filenya adalah file atau folder ya, dan di sini kelihatan kapan terakhir di backupnya ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mensimulasikan data saya hilang, kemudian saya nanti akan coba untuk melakukan recovery dari cloud sana, dibalikin lagi datanya ke komputer ini. Yang saya lakukan adalah data ini nanti akan saya coba pindahkan dahulu ke sebuah folder ya. Nah, ini datanya saya anggap hilang, saya cut aja, saya taruh ke sebuah folder yang lain, anggap data kita hilang gitu ya. Nah, ini saya taruh di folder old, data tadi saya cut, lalu saya akan pindahkan ke sini gitu ya. Jadi kalau saya klik to Azure, nah di sini kalau kita lihat datanya hilang ya, kita simulasikan seperti itu. Nah, nanti saya akan coba untuk melakukan recovery data saya tadi yang ada di cloud tadi di internet, akan saya kembalikan lagi ke tempat ini gitu ya. Nah, ini saya ini yang nanti kita akan coba ya. Nah, untuk lakukan recovery yang akan kita lakukan adalah dari menu Azure Backup tadi ya. Yang kita lakukan adalah seperti ini. Nah, kita klik recover data, karena kita tadi ya, kita mau kembalikan datanya kembali seperti semula. Nah, waktu kita klik recover data, di sini kita lihat Azure Backup tadi melihat bahwa yang mau kita recover adalah si data yang ada di C5 tadi yang udah berhasil kita backup ya. Jadi kalau kita mau recover server yang lain juga, di situ ada pilihan kita bisa recover another server. Jadi ini bisa kita pakai opsi yang kedua kalau kita ingin melakukan, misalnya saya backup di CL5 tapi saya ingin restore-nya di CL4 gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, ini saya lanjut dulu. Ini saya di sini saya lanjut dulu untuk melakukan restore-nya, recovery-nya, saya klik next. Nah, di situ ada pilihan di mana saya bisa mengkopikan kembali datanya dari internet sana kembali ke komputer ini berupa file atau folder, atau mungkin satu drive itu bisa dilakukan.
ya, karena tadi datanya yang kita simulasikan adalah cuma file saja. Jadi ini saja yang kita akan coba recovery ya. Nah, ini saya klik next. Nah, saya bisa pilih datanya karena tadi backupnya kita ada di drive D, dan di sini kita bisa lihat yang tanggal yang hitam itu, yang bold itu menunjukkan bahwa di tanggal itulah kita pernah melakukan backup. Dan di time ini kita bisa lihat itu adalah time dimana kita terakhir melakukan backup di tanggal 6 itu ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, itu kita bisa lihat dan ternyata cuma ada 1 jam saja, berarti cuma pernah melakukan backup sekali saja ya di tanggal 6 itu. Nah, ini kita mau. Nah, inilah proses kita mau menampilkan kembali data yang ada di cloud sana tadi. Nah, ini kalau kita lihat nanti, nah ini proses ngambil data dari internetnya, ada paket data yang dikirim dan diterima ya, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau proses sudah selesai, ini coba saya lanjutkan kembali. Kita bisa lihat di sini ya, itu traffic datanya, dan di sini kita bisa lihat ya. Jadi yang dilakukan oleh Azure waktu dia melakukan recover data adalah dia bikin semacam virtual drive ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia bikin virtual drive namanya drive A gitu ya. Nah, ini kita coba lanjut lagi, kita coba lihat ya. Nanti di Windows Explorer kita bisa lihat ada drive A yang dibuat oleh Windows, oleh si Azure recovery tadi. Kita bisa lihat di PC ini kita bisa lihat ada drive apa aja. Nah, itu kelihatan yang CB ini adalah virtual drive-nya ya, seperti itu. Nah, karena itu kalau kita lihat, coba kita lihat, nah itu dia, ada folder yang kita backup yang ada di internet tadi ya, dan berisikan data yang kita punya tadi di internet. Biasanya kalau di Windows 10 atau di server, kalau kita ingin melihat ada disk, itu biasanya kita akan coba lihat langkah ini selanjutnya ya. Kita akan buka dari klik kanan start. Di situ tadi yang dibuka adalah ini komputer manajemen. Nah, dari tools ini nanti kita bisa lihat di Windows 10 kan tadi disebutkan ada virtual drive ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada di paling bawah itu ada drive A ya. Nah, itulah dia data yang dibikin virtual drive-nya karena kita melakukan recovery tadi. Jadi Azure Recovery Agent itu akan meng-create virtual drive ya. Jadi membuat data kita yang ada di internet tadi itu kelihatan sebagai virtual drive itu. Ya, dalam hal ini akan dijadikan drive A ya. Nah, ini saya lanjut kembali. Jadi nanti kita tinggal, berarti data kita tadi ada di drive A ya. Nah, ini di drive A nya sendiri kita bisa lihat itu ada folder namanya to Azure, dan di situ ada 2 file ya. Itulah data yang ada di internet tadi. Nah, ini nanti kita akan copy ulang, kita akan kembalikan lagi ke folder aslinya yaitu di drive D Azure. Jadi inilah proses recovery datanya. Jadi tadi dari data yang dibuat di dalam virtual drive tadi kita copy ulang lagi ke tempat data itu semestinya ada. Ya, jadi inilah proses recovery-nya. Jadi kalau kita lihat sampai di sini berarti data kita yang ada di internet tadi sudah berhasil kita kembalikan lagi ke di drive D-nya tadi di folder yang to Azure-nya kembali ya. Jadi inilah semua proses bagaimana kita melakukan recovery ya, yaitu dengan menggunakan Azure Backup dan Site Recovery tadi. Nah, karena ini yang tadi saya backup ini kalau kita lihat adalah Windows 10, jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau hal ini, langkah yang sama ini juga kita lakukan, kita backup juga ke server-server kita yang ada di ruang server ya. Jadi nggak mesti harus Windows 10, jadi bisa juga server-server kita backup juga seperti tadi, kita backup ke cloud. Kita buka dulu ya, kita cek apakah seperti data yang kita punya benar, lalu datanya juga ini juga yang kedua juga sama, berarti inilah data yang kita punya dan berhasil di recovery ya. Nah, kalau data ini sudah berhasil di recovery, berarti virtual drive ini sudah nggak kita perlukan lagi ya. Jadi nanti kita bisa lakukan, jadi nanti bisa kita lakukan unmount ya di sini ya. Kita klik unmount supaya nanti tidak ada drive A-nya lagi gitu ya. Nah, ini kita klik unmount ya karena kita udah berhasil. Nah, jadi itulah proses bagaimana kita melakukan backup ke internet sana, ke cloud, lalu bagaimana kita melakukan recover data kita kembali lagi supaya ada kembali di komputernya tadi ya. Nah, jadi itu tadi ya demonstrasi yang sudah saya contohkan tadi ya. Jadi bagaimana kita bisa backup ke Azure
kemudian juga bagaimana kita bisa recover data kita dari Azure sana, ya. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi menyediakan media backup di kantor gitu ya. Jadi kita bisa gunakan layanan cloud. Jadi yang dibutuhkan tadi adalah tinggal kita membeli layanan cloud dari Microsoft Azure gitu ya, seperti itu. Jadi kemudahannya tadi by default adalah data yang udah kita backup ke Azure sana, di cloud sana, itu kadang di bagian IT tadi ada di ERP plan itu kadang ada kebutuhan atau kewajiban bahwa data itu harus di backup ke keluar kantor, jadi nggak di dalam kantor, karena suatu hari misalnya kalau ada problem di ruang server kita, misalnya kebakaran begitu ya, itu kan semua data akan hilang ya. Jadi kalau kita backup kita letakkan di ruang server juga ya hilang juga gitu. Nah itu sebabnya makanya ada kebutuhan di mana kita bisa letakkan data itu selain ada di on-site di kantor, tapi juga ada off-site di luar kantor. Ya, jadi itu tadi layanan yang sudah saya contohkan tadi, bagaimana kita bisa gunakan layanan backup dan recovery dari Azure. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi nanti di topik-topik selanjutnya. Mungkin saya akan berbicara mengenai Azure lebih dalam, ya. Jadi Azure tidak cuma hanya untuk bisa melakukan backup saja gitu dan melakukan recovery. Jadi banyak sekali layanan yang disediakan di cloud. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Salam dari saya, Ferry.